Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita. Puji Tuhan ada kesempatan untuk kita bisa merenungkan kembali firman Tuhan. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan melalui doa kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan bisa mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan menyadarkan, menginsafkan, menuntun, meneguhkan kami, memperbaiki kelakuan kami, menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa, tolong dan berkati hamba-Mu oleh hikmat dan pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Haleluya. Ayat 19 bagian terakhir dia berkata begini, supaya aku hidup untuk Allah. Supaya aku hidup untuk Allah. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan Rasul Paulus dengan tegas menyatakan kepada jemaat di Galatia bahwa dia hidup untuk Allah. Atau dia hidup untuk Tuhan. Banyak kali kita mendengar berbagai ide, gagasan, prinsip di sekitar kita bahwa berbagai tujuan hidup dinyatakan, disampaikan. Hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Hidup untuk siapa? Bahkan ada lagu, ada syair yang berkata, untuk apa aku dilahirkan? Untuk siapa aku dilahirkan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita lihat Paulus dengan tegas berkata bahwa untuk Allah dia hidup. Jauh-jauh hari sebelum dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita lihat benar-benar Rasul Paulus, dia pun punya prinsip hidup untuk Allah melalui apa? Melalui mempertahankan hukum Taurat, melalui menjaga keutuhan hukum Taurat supaya tidak diselewengkan oleh orang lain. Bahkan kalau kita lihat di akhir sebelum dia menerima Yesus, dalam pengabdiannya kepada hukum Taurat, bukankah kita dapati dalam kisah para rasul bahwa begitu banyak orang Kristen, orang percaya
yang dianiaya oleh Rasul Paulus. Hari itu ia bernama Saulus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, benar-benar dia mengabdikan dirinya untuk Allah. Namun belum ada di dalam pemahaman yang penuh. Saya katakan belum ada dalam pemahaman yang penuh. Kenapa? Karena kesempurnaan hukum Taurat itu ada ketika Yesus menggenapinya. Baru itu menjadi sempurna. Jadi seolah-olah Paulus hari itu dia hidup untuk Allah tetapi tidak sempurna, tidak utuh, hanya separuh. Melalui menjaga keutuhan dan keaslian dari hukum Taurat. Belum sampai pada titik sempurna. Kenapa? Karena dia belum sampai pada Yesus. Namun kita lihat terjadi perubahan pemahaman di mana ketika setelah dia menerima Yesus, maka dia semakin kokoh lagi berkata bahwa dia hidup untuk Tuhan. Dia meninggalkan apa yang ada di belakangnya. Hukum Taurat sekalipun. Dan dia lihat kepada Yesus dan dia berkata, aku hidup untuk Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa hari-hari ini betapa banyak orang sepertinya sudah mengabdi kepada Tuhan, melakukan hukum-hukum keagamaan. Tetapi saya mau katakan bahwa kesempurnaan itu hanya ada. Pengabdianmu akan diperhitungkan utuh, sempurna, berkenan kepada Allah kalau itu ada di dalam Yesus. Utuh. Karena itu, hari ini mari kita bersyukur. Sekarang kita melayani Tuhan. Kita mengiring Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Itu sempurna. Berkenan kepada Bapa. Karena Yesus yang kita layani. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, diselamatkan, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 15, 16, 17, 18. Dibenarkan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita yang berdosa, yang bersalah dibenarkan, beroleh pembenaran dari Allah. Karena percaya kepada Yesus. Tentunya kita pun berkata, aku mau hidup untuk Tuhan. Aku mau hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan dengan mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Dalam satu pertanyaan, bagaimanakah kita menunjukkan bahwa kita ini hidup untuk Tuhan? Gimana sih? Berbagai jawaban sudah ada dalam benak kita, tapi mari kita perhatikan pembacaan kita. Ayat 20. Ada jawaban di sana. Dia bilang begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup. Paulus berkata dia hidup, tapi bukan dia sendiri. Tetapi Yesus hidup di dalam dia. Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus hidup. Saudara lihat bahwa yang namanya hidup itu berbicara tentang tubuh, jiwa, roh.
berbicara tentang jiwa, bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak. Sempurna, utuh. Tapi Paulus berkata, bukan saja aku sendiri, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Bukan lagi aku sendiri, berarti ada dia bersama-sama dengan Yesus. Yesus hidup di dalam dia. Yesus adalah satu pribadi, Paulus adalah satu pribadi. Menjadi satu dalam satu kesatuan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang akan terjadi di situ? Saya membayangkan orang kembar siam yang nempel. Dua kepala, satu tubuh, atau dua tubuh yang melekat menjadi satu. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang kembar siam ini? Kalaulah mereka berdua masing-masing mengikuti keinginannya, tapi karena nempel menjadi satu, yang satu mau jalan ke barat, yang satu mau jalan ke timur, maka mereka akan tarik-menarik. Mereka pasti akan bertengkar, berselisih, saling marah, dan tidak enak. Nah Bapak Ibu, dari sini saya mau katakan, bagaimana sih kita hidup untuk Tuhan? Maka dia bilang begini, mari letakkan seluruh keinginanmu ke dalam keinginannya Tuhan. Bukan lagi aku yang hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terkadang kita harus mengakui bahwa keinginan kita juga begitu kuat, kehendak kita begitu kuat, apalagi didorong dengan kekuatan kedagingan. Seringkali terjadi pemberontakan di dalam kita terhadap Kristus. Kita tidak mau taat, kita tidak mau mengikuti dia. Akhirnya terjadi gejolak. Karena Kristus punya kehendak yang kudus, yang mulia. Kita juga punya kehendak yang berlawanan dengan itu, yaitu kehendak daging. Kita mau berjalan sendiri, kita mau bertindak sendiri, kita mau berkata-kata sendiri, kita tidak mau ikut Yesus. Maka apa yang terjadi? Dengarkan bahwa kita akan mengalami yang namanya kesakitan, kita akan mengalami yang namanya derita, kita akan mengalami situasi yang tidak mengenakan. Jiwa kita kacau, pikiran kita stres. Kenapa? Keinginan kita begitu besar, tapi tidak bisa terpuaskan. Maka apa yang terjadi? Kita susah, kita menangis, kita sedih, berbagai penderitaan datang. Dengarkan bahwa Yesus tidak akan mengikut kita. Kita yang mengikut Yesus. Yesus hidup dalam kita, dia Allah yang kuat, dia Allah yang dahsyat. Maka Paulus bilang begini, mari matikan kedagingan itu. Dalam Galatia 5. Matikan kedagingan itu dan ikuti kehendak Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi, ikuti kehendak Tuhan. Matikan kedaginganmu, matikan kedaginganmu, dan mulai ikut kehendak Tuhan. Maka di situ terciptalah yang namanya kelegaan. Tercipta yang namanya enak, damai, sukacita. Tidak ada gejolak perjuangan yang membuat kita susah. Mari ikuti kehendak Tuhan. Yesus hidup di dalammu. Saudara dan saya, kita juga hidup. Tetapi ada Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dalam kita. Maka bukan lagi kita sendiri, tetapi Yesus. Karena itu mari ikuti kehendak dia. Jangan ikuti kehendak daging, kita akan susah. Jangan ikuti kedagingan,
keinginan kita sendiri, kita akan susah, kita akan payah. Kalau begitu, bagaimana kita nyatakan bahwa kita hidup untuk Tuhan? Haleluya, caranya adalah matikan kedagingan kita dan berserah penuh kemana Yesus mau pergi, kita mengikutinya. Apa yang dia mau lakukan untuk kita dan kita melakukannya, mari kita selaraskan itu bersama Tuhan. Yang kedua, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Haleluya. Saudara perhatikan, lihat di sini. Iman dalam Anak Allah. Iman dalam Anak Allah, kalimat ini artinya bahwa Paulus ada dalam Yesus. Iman dalam Anak Allah. Kontrasnya adalah luar, dalam, luar, ke dalam, keluar. Kalau dia bilang begini, iman kepada Anak Allah bisa jadi kita ada di luar dan percaya beriman kepada Yesus. Tetapi dia gunakan istilah iman di dalam Anak Allah, artinya kita ada di dalamnya. Pribadi yang beriman itu ada di dalam Anak Allah, ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selalu Tuhan Yesus katakan tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Sebab kalau kita di dalam Dia, lihat yang poin pertama tadi, Yesus kemana kita ikut, kehendak Dia kita ikut. Kenapa? Karena kita ada di dalam Dia. Disitulah benar-benar kita tunjukkan, oh iya, aku hidup untuk Tuhan, berserah penuh. Maumu apa Tuhan? Apa kehendakmu Tuhan? Aku berserah penuh. Aku ada di dalam Engkau. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ada dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pun sanggup untuk memberikan kepada kita. Dia tahu apa keinginan kita. Bukankah dalam pengajaran Filipi, Rasul Paulus berkata apa? Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Dia yang memahami kita karena kita ada dalam Dia. Dia mengerti kita, perasaan kita Dia tahu, pikiran kita Dia tahu, keinginan kehendak kita Dia tahu. Itulah Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Dia, iman kita itu ada di dalam Dia. Jangan di luar Dia. Di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari perhatikan ini baik-baik. Dalam siapa kita letakkan iman kita? Tahu? Kepada Tuhan yang mana kita hidup? Pertanyaan kedua ini aja yang saya mau tanyakan. Saudara mau hidup untuk Tuhan yang mana? Haleluya. Atau untuk Allah yang mana saudaramu hidup? Apakah untuk Allah yang tidak dikenal? Seperti kata orang-orang Athena. Kepada Tuhan yang tidak dikenal. Saya mau katakan, hiduplah untuk Tuhan yang telah mengasihimu dan menyerahkan dirinya untukmu. Haleluya. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang begitu mengasihi kita. Oh, itulah Bapa di sorga yang begitu besar kasihnya kepada kita.
yang menyerahkan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Kepada Yesus Kristus, Tuhan yang menyerahkan dirinya sebagai anak Allah, menyerahkan dirinya, disiksa, disalibkan, hingga mati di atas kayu salib. Tapi yang dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Karena dia mengasihi. Maka saya mau bilang, kalau engkau mau hidup untuk Tuhan, Tuhan yang ini, bukan Tuhan yang lain. Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan. Karena dia mengasihimu. Untuk apa percaya kepada Tuhan yang tidak dikenal, yang tidak mengasihimu? Untuk apa percaya kepada Tuhan yang tidak dikenal, yang tidak mengasihi, apalagi menyerahkan dirinya bagi kita demi keselamatan kita? Haleluya. Saya mau katakan, Yesus Kristus Tuhan menyerahkan dirinya untuk keselamatanmu. Dia anak Allah, dia anak domba Allah. Percayalah kepada dia. Jadi kalau saudara mau hidup untuk Tuhan, Tuhan yang ini, jangan Tuhan yang lain. Tuhan Yesus. Katakan, aku mau hidup untuk Tuhan Yesus. Aku mau hidup untuk Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Aku mau ikuti kehendaknya. Aku ikuti kehendaknya. Aku meletakkan semua kehendakku, keinginanku, kedaginganku. Aku letakkan, aku matikan. Aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, aku mau tinggal di dalam iman kepada anak Allah. Tinggal di dalam dia. Tinggal dalam iman. Dan tidak pernah meninggalkan iman itu. Apapun situasinya. Tetapi Yesus Tuhan. Selama-lamanya. Sampai akhir tahun untuk hidupmu. Tetap iman kepada Yesus. Mari kita hidup untuk Tuhan Yesus. Mari kita hidup untuk Tuhan Yesus. Menghasilkan buah yang banyak. Bagi kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sebab Tuhan begitu sayang dan cinta kepada kami. Kami mau hidup untuk Engkau yang telah hidup untuk kami. Kami mau hidup untuk Engkau yang telah mengasihi kami, menyerahkan dirimu bagi keselamatan kami. Kami berbangga, kami bersyukur, karena kami kenal Tuhan, kami tahu Tuhan yang jelas, bukan Tuhan yang tidak jelas. Kami percaya beriman dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengasihi kami. Haleluya. Biarlah kami hidup untuk Tuhan dengan mengikuti kehendak Tuhan, supaya kami menikmati yang namanya kebaikan, bukan kesukaran, bukan susah. Tolong kami karena terkadang keinginan daging, kehendak kami begitu kuat, sehingga kami menjadi tidak taat, tidak mengasihi Engkau. Tuhan ampuni kami dan tolong kami, supaya kami menselaraskan dan membawa seluruh kehidupan kami kepadamu dan mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dalam menjalani hidup dalam minggu ini lagi. Immanuel, Tuhan besertamu. Amin. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangun.
dibangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah